Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini M. Zafran Syaira. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan objektif. Apa itu pendekatan objektif dan bagaimana penerapannya pada karya sastra? Berikut videonya. Pendekatan objektif adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada karya sastra. Pembicaraan kesusastraan tidak akan ada bila tidak ada karya sastra. Karya sastra menjadi sesuatu yang inti. Dalam hal ini, karya sastra dapat diamati berdasarkan strukturnya. Jadi, yang kita bahas merupakan unsur intrinsiknya dan tidak disangkut pautkan dengan pengarang maupun hubungannya dengan realita. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan tentang pendekatan objektif secara garis besar, mari kita pelajari bagaimana penerapan dari pendekatan objektif pada suatu karya sastra. Dalam hal ini akan dicontohkan oleh sebuah puisi karya Musa Ismail dengan judul Negeri Pedih. Negeri Pedih, karya Musa Ismail. Di bawah awan-awan kering, negeri air mata bersimbah abu. Pedih azab menikam senang hati. Orang-orang lalai pada air, tersebab hanya ingat pada rangup sawi. Bahang menimbun, langit mengerang, kahang meregang di tekak-tekak hutan. Hujan tak lagi mampu mendinginkan, tak lagi bisa dipujuk. Hujan terlanjur merajuk. Negeri kita dihenyak orang-orang di atas angin, terpasung renyahnya minyak, terkepung lautan asap-asap. Pedihnya air mata yang kita perah dengan pipa-pipa dari belantara cinta Allah Ta'ala, dari corong pabrik raksasa. Lalu hutan menjadi api, merayap di bawah harum gambut. Asap-asap mengepul penuh pesona. Perih, pedih, sedih. Berharap hujan menghapus sengsara pada musim-musim bunga api membara, membentangkan surga di negeri pedih, hingga hati tak lagi risih, jiwa-jiwa tak tersisih, negeri tak lagi pedih. Bengkalis, Bilik Puisi, 23 Zulhijjah 1440 Hijriah, 22 Agustus 2019. Unsur lahir adalah unsur yang dapat dilihat atau nampak dan berwujud pada sebuah puisi. Unsur lahir meliputi tipografi, diksi, citraan, bunyi, irama, rima, gaya bahasa, dan kata konkret. Tipografi merupakan perwajahan dari bentuk fisik sebuah puisi. Nah, pada puisi Negeri Pedih ini dapat kita lihat pertama menggunakan huruf besar kecil. Kemudian penggunaan tanda baca koma pada larik perih, pedih, sedih. Dan penggunaan titik pada akhir dari larik, negeri tak lagi pedih. Dan tak banyak menggunakan tanda baca lain. Juga menggunakan 4 bait dengan penulisan lurus. Diksi merupakan pemilihan kata dalam sebuah puisi.
Dalam puisi Negeri Pedih ini, pemilihan kata atau diksi yang digunakan oleh penyair menggunakan kata-kata yang sederhana, sehingga maknanya dengan mudah dapat dipahami oleh pembacanya. Dalam puisi tersebut juga terdapat kata yang memakai konotasi, seperti kata bahang yang berarti hawa panas yang terjadi karena nyala api atau dari panas tubuh. Kata kahang yang berarti rasa haus dan kering. Kata dihenyak yang berarti ditimpa atau dibanting, dan sebagainya. Citraan merupakan kesan yang dapat kita tangkap pada kalimat atau baris dalam puisi, atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti pendengaran, penglihatan, perasaan, indera penciuman, dan indera perabaan. Dalam puisi tersebut juga menggunakan citra peraba. Citra peraba merupakan keadaan yang dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Dalam puisi tersebut, alat indera yang berfungsi sebagai perasa adalah kulit. Terdapat pada larik perih, pedih, sedih. Bunyi merupakan sesuatu hal yang dibentuk oleh rima dan irama. Bunyi dapat menciptakan suasana tertentu dalam pembacaan puisi. Bunyi yang terdapat dalam puisi Negeri Pedih ini adalah bunyi kakoponi, karena di dalamnya terdapat sebuah pengharapan yang besar, suasana kesedihan, haru, dan pilu seseorang atas bencana yang menimpa. Irama merupakan lagu kalimat yang digunakan penyair dalam mengapresiasikan puisinya, berkenaan dengan pergantian tinggi rendahnya bunyi. Irama yang digunakan pada puisi Negeri Pedih ini adalah irama yang menunjukkan kepedihan dan pengharapan yang teramat besar di dalam benak agar segera berakhirnya bencana ini. Oleh karena itu, irama yang dihasilkan oleh puisi tersebut menggambarkan kesedihan. Rima adalah persamaan bunyi pada sebuah puisi, baik di awal, di tengah, dan di akhir baris puisi. Nah, pada puisi ini menggunakan rima bebas, yaitu rima yang mana kata bunyi atau suku kata yang ditetapkan itu bebas. Juga terdapat rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian larik terakhir. Dalam hal ini, itu dicontohkan pada bait keempat, terdapat kepada 4 larik terakhir, yang mana berpola sama pada akhir katanya. Gaya bahasa adalah bentuk tulisan yang dipergunakan dalam suatu karya sastra dengan tujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran penyair. Gaya bahasa disebut juga dengan majas. Nah, dalam puisi Negeri Pedih ini, gaya bahasa yang digunakan adalah majas metafora, yakni mengungkapkan makna tersirat dengan membandingkan suatu perumpamaan kiasan atau benda. Seperti pada larik membentangkan surga di Negeri Pedih. Kemudian ada majas hiperbola, yaitu majas yang mana merupakan pernyataan berlebihan dari kenyataannya dengan maksud memberikan kesan yang mendalam. Dalam puisi ini dicontohkan pada larik terkepung lautan azab-asap. Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya citraan. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya pada larik perih, pedih, sedih. Konkret ini melambangkan tentang kesakitan dan kesedihan, kondisi yang dialami seseorang saat terjadinya bencana. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum, ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dilukiskan, digambarkan, dan dipakai sebagai dasar mengarang. Tema dalam puisi Negeri Pedih ini tentang bencana alam. Hal ini tergambar pada bait kedua yang mana bercerita tentang kekeringan dan kemarau. Peristiwa pada bait ketiga menceritakan tentang kabut asap, dan pada bait keempat menceritakan tentang kebakaran hutan. Jadi, tema dalam puisi Negeri Pedih ini ialah bencana, karena pada puisi diceritakan berbagai bencana alam mulai dari kekeringan, kabut asap, dan kebakaran hutan. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi. Rasa yang ada dalam puisi Negeri Pedih ini adalah rasa perih, pedih, sedih, tergambar pada setiap baitnya. Kata pedih diulangin pada bait pertama dan keempat,
atau terakhir. Kepedihan yang amat terasa akan bencana yang dialami. Hal ini terdapat pada bait 1 dan bait 4. Dan juga pengharapan yang nantinya akan ada penawar dari setiap kepedihan yang terjadi. Terdapat pada bait 4. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Pada puisi Negeri Pedih ini, adanya penuangan perasaan tersiksa dan pengharapan. Tersiksa akan bencana yang dialami seolah-olah lelah menghadapinya. Dan pengharapan berharap ada obat dari kepedihan yang terjadi. Nada melankolik adalah nada murung yang menggambarkan suasana hati yang sedih. Tekanan suara lebih rendah dan perlahan serta sesuai untuk puisi yang bertemakan penderitaan, kehampaan, dan kerinduan. Jadi sesuai dengan puisi ini yang bercerita tentang penderitaan. Amanat adalah maksud, himbauan, pesan, atau tujuan yang hendak disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Amanat yang terdapat dalam puisi Negeri Pedih ini adalah agar kita dihimbau untuk senantiasa menjaga alam kita, tidak serakah dalam mengelolanya, dan selalu meminta pertolongan dan ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah kita membahas puisi tersebut dengan menggunakan pendekatan objektif, dapat kita simpulkan bahwasanya dengan kita menelaah puisi dari pendekatan objektif, kita dapat membahas puisi dari unsur lahir dan unsur batinnya. Mulai dari unsur lahir yang mana kita lihat atau nampak dari mata kita, kemudian dari unsur batin yang mana dapat kita rasa dengan indera perasa kita. Dan kita dapat menelaah puisi dan karya sastra ini mulai dari penulisannya hingga nantinya ke makna dan amanat yang disampaikan dari karya sastra atau puisi ini. Baik, demikianlah video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya M. Pransyara pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.